Wahai penduduk surga, kalian kekal tidak akan mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal tidak akan mati. Setelah itu beliau membaca ayat yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, Lu'lu' wal Marjan jilid 3, masih pada kitab surga, sifat, nikmat, dan penghuninya. Kitab surga, sifat, nikmat, dan penghuninya, bab kemah di surga. Kemah di surga, hadis 1806. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, di surga ada kemah bundar melengkung terbuat dari mutiara yang menjulang luas sepanjang 30 mil. Pada setiap sisinya disediakan untuk orang beriman sebagai penghuninya. Orang yang lain tidak dapat melihat mereka. Hadis riwayat Bukhari 59, Kitabul Bad'il Khalq 8, bab tentang sifat surga dan bahwasanya ia adalah makhluk. Ya, sepertilah kalau kita di dunia ini hidup berdasarkan kebutuhan, di surga kelak kita akan berdasarkan keinginan. Semua keinginan akan tercapai dan setiap orang harus punya apa yang diinginkan. Bacalah Al-Quran. Di Al-Quran keinginan itu ditimbulkan dari kisah-kisah tentang gadis-gadis yang perawan belum pernah disentuh, tentang sungai-sungai mengalir, tentang taman-taman, tentang istana buat kita. Itulah keinginan kita akan terwujud di sana. Sebaliknya di dunia ini apa yang kita butuhkan dan penuh kesukaran. Orang-orang yang hatinya tawakal seperti burung akan masuk surga. Bab orang-orang yang hatinya tawakal seperti burung akan masuk surga, hadis 1807. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, pergilah kamu dan berilah salam kepada mereka para malaikat, dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu. Maka Adam mengucapkan Assalamualaikum, yang artinya salam sejahtera untuk kalian. Mereka menjawab Assalamualaikum warahmatullah, salam sejahtera dan rahmat Allah untukmu. Mereka menambahkan kalimat warahmatullah. Kelak setiap orang yang masuk surga bentuknya seperti Adam, dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai sekarang. Hadis riwayat Bukhari 60, Kitabul Anbiya 1, bab penciptaan Adam dan keturunannya. Itulah, sebarkanlah salam di yang lain. Kita menyebarkan salam, kalau ketemu Assalamualaikum, wajib menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu justru salam kita itulah yang menjadi doa yang dimakbulkan, yang diijabah. Ini hadis ini menentukan seperti itu. Bab panas dan dalamnya neraka jahanam. Panas dan dalamnya neraka jahanam, hadis 1808. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, api kalian di dunia ini merupakan bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, satu bagian itu saja telah cukup untuk menyiksa pelaku maksiat? Beliau menjawab, ditambahkan atasnya dengan 69 kali lipat yang sama panasnya. Kalau kita satu, panas di api kita seperti ini, itu hanya satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam. Itu maksudnya. Hadis riwayat Bukhari 59, Kitabul Bad'il Khalq 8, bab tentang sifat surga dan bahwasanya ia adalah makhluk. Bab penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga dan penghuni neraka, hadis 1809. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, aku diutamakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sombong
dan kejam. Surga berkata, sementara itu aku tidak ada yang memasukiku selain orang-orang lemah yang hina dalam pandangan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, kau adalah rahmatku, denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku, denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Lalu masing-masing dari keduanya ada isinya. Sementara itu neraka tidak terisi penuh hingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, kemudian neraka berkata, cukup, cukup. Saat itulah neraka penuh dan sebagian mendidih, sebagian yang lain sebagiannya mendidih, sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Sementara itu surga Allah menciptakan penghuni untuknya. Sementara itu surga Allah menciptakan penghuni untuknya. Hadis riwayat Bukhari 65, kitab tafsir 50 surat Qaf, satu bab firman-Nya masih ada tambahannya. Insya Allah kita semua, paling tidak yang Islam, akan ditempatkan Allah di surganya. Seperti itu maksudnya. Lanjut, hadis 1810. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, neraka jahanam senantiasa berkata, masih adakah tambahan? Hingga Rabb pemilik keagungan meletakkan kakinya, lalu neraka berkata, cukup, cukup, demi keagunganmu, sebagiannya dihimpun pada sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari 83, kitabul Aiman wa Nuzur 12, bab bersumpah dengan izahnya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan kalimatnya. Ya, surga itu sedikit dan dia selalu minta tambah. Allah lah yang mencukupi dengan kakinya. Itu maksudnya untuk memenuhi keinginan neraka. Sedangkan surga sangat luas dan akan terus diciptakan orang-orang atau hamba-hambanya yang pantas memasukinya. Hadis 1811. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, kematian didatangkan pada hari kiamat seperti kambing kelabu. Kemudian dikatakan, wahai penduduk surga, maka mereka melihat dengan mendongak. Lalu dikatakan, apakah kalian mengetahui ini? Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Semuanya telah melihatnya. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, wahai penghuni neraka, apakah kalian mengetahui ini? Mereka melihat dengan mendongak. Mereka menjawab, ya, itu adalah kematian. Semua telah melihatnya. Lalu kematian itu disembelih. Setelah itu dikatakan, wahai penduduk surga, kalian kekal tidak akan mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal tidak akan mati. Setelah itu beliau membaca ayat yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Quran surat Maryam ayat 39. Hadis riwayat Bukhari 65, kitab tafsir 19 surat Maryam 1, bab firman-Nya, dan berilah peringatan tentang hari penyesalan. Ya, sejak saat ini jangan bermain-main dengan menyediakan neraka. Berharaplah untuk surga dan berzikirlah dan beramal ibadahlah. Hadis 1812, hadis terakhir untuk pagi hari ini. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika penghuni surga telah memasuki surga dan penghuni neraka telah memasuki neraka, didatangkan kematian dan diletakkan antara surga dan neraka, lantas disembelih. Seorang penyeru berseru, hai penghuni surga, sekarang tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, sekarang tidak ada lagi kematian. Maka penghuni surga bertambah senang, sedangkan penghuni neraka menjadi sedih. Ya. Jadi di akhirat itu, di hari akhirat kita tidak akan mati-mati. Yang di surga kekal di surga, yang di neraka mudah-mudahan masih bisa ke surga. Seperti itulah maksudnya. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar, dan insya Allah
mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.